Suatu hari, Ridwan diperintahkan oleh Letnan Izumi untuk berunding dengan Kiai Fatah, pamannya sendiri. Jika Ridwan berhasil, maka ia akan dibebaskan. Sedangkan bila gagal, Ridwan akan mendapatkan hukuman mati. Maka berangkatlah Ridwan dikawal oleh 2 prajurit Nippon ke desa Sumber. Sesampainya di desa Sumber, Ridwan menyerahkan surat yang dibawanya kepada Kiai Fatah. Isi surat tersebut adalah menyuruh Kiai Fatah datang ke markas Jepang. Kiai Fatah marah melihat isi surat itu dan kemudian membuangnya. Kiai Fatah mengatakan bahwa dirinya tidak mau menghadap Jepang karena seharusnya Jepang sendirilah yang harus datang kepadanya. Kiai Fatah tetap bersikeras menolak perintah tersebut dan memilih melawan dengan kekuatan yang ada. Tiba-tiba, salah satu tentara Nippon menembakkan senjatanya ke arah sang kiai yang menyulut kemarahan murid-muridnya. Beruntung, Kiai Fatah berhasil selamat. Namun, salah satu muridnya tewas tertembak. Akibat kejadian itu, Jepang mengirimkan sejumlah pasukan ke desa Sumber. Namun, sebelum mereka sampai, skenario jebakan mematikan telah dipersiapkan oleh Kiai Fatah dan murid-muridnya untuk melawan pasukan Jepang. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom ke kota Hiroshima dan Nagasaki. Akibatnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kabar tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Herman dan Kiai Fatah bersama-sama dengan para pemuda lainnya mulai menyerbu markas Jepang dan meminta Jepang agar menyerahkan senjatanya. Namun, mereka tidak memiliki senjata yang dapat digunakan untuk melawan pasukan Jepang yang bersenjatakan lengkap. Hal ini membuat mereka kesulitan menembus masuk ke dalam markas. Di tengah-tengah situasi yang semakin memanas, muncullah seorang dukun sakti yang kebal terhadap peluru. Ia dengan penuh percaya diri memanjat pagar dan masuk ke dalam markas Jepang. Jago-jago kate iki mesti ditelat. Namun, tanpa sepengetahuannya, jimat kekebalan yang dimilikinya tersangkut di pagar. Hal ini dimanfaatkan oleh tentara Nippon yang langsung menembakinya hingga tewas. Sontak hal itu memancing emosi orang-orang Indonesia. Melihat situasi itu, Kapten Nakamura dan Letnan Izumi turun menemui Kiai Fatah untuk mengajaknya berunding di dalam markas. Kiai Fatah pun menyanggupinya. Beliau kemudian masuk bersama seorang komandan peta bernama Sujoko. Kiai Fatah meminta Jepang menyerahkan senjatanya kepada rakyat Indonesia karena Jepang sudah kalah. Namun, permintaan itu tidak dapat dipenuhi karena Jepang kalah perang dengan sekutu, bukan dengan Indonesia. Ia hanya bersedia menurunkan bendera Hinomaru dan mengibarkan sang merah putih. Selain itu, Kapten Nakamura juga bersedia membebaskan tawanan-tawanan bangsa Indonesia. Ayo keluar. Malam itu, Kapten Nakamura juga menyuruh Narmi yang selama ini ditawan untuk pulang ke rumahnya. Namun, Narmi bingung harus pulang kemana karena ia hidup sebatang kara.
Di tengah-tengah pembicaraan mereka, Kadir tiba-tiba masuk dan menyerang Nakamura. Perkelahian pun terjadi. Kadir hampir saja tewas kalau saja Herman tidak segera datang. Perkelahian pun kembali terjadi. Kadir tewas terbunuh oleh samurai Nakamura, sedangkan Nakamura sendiri tewas terbunuh oleh samurai yang dipegang Kadir. Setelah itu, Herman kemudian pergi melarikan diri dari kejaran tentara-tentara Nippon. Kiai Fatah, Herman, dan Sukojo bersama-sama menyerang lapangan terbang untuk memperoleh senjata yang diserahkan Jepang kepada wakil sekutu yang terdiri atas tentara Inggris dan Gurkha. Namun sayang, Kiai Fatah gugur ketika hendak menyelamatkan diri. Sementara Herman dan kawan-kawannya berhasil melarikan diri dengan truk berisi senjata yang telah mereka rampas. Mereka dikejar dan diserang oleh pesawat sekutu. Dengan berbekal senjata rampasan yang tinggal beberapa pucuk saja, mereka mencoba melakukan perlawanan. Setelah bersusah payah melakukan perlawanan, akhirnya Herman dan kawan-kawan yang tersisa berhasil menghancurkan pesawat sekutu yang mengejarnya. Dan film pun selesai.